Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kamila dengan NIM J0304201115, kelas TRK BP2. Pada video ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah jaringan komputer lanjut pertemuan ke-12, materinya yaitu manajemen bandwidth. Jadi sebelum melakukan praktikum ada hal yang perlu di-download terlebih dahulu, yaitu software Windows 7, lalu Mikrotik CHR, dan GNS3 VM OVA-nya. Setelah di-download, lalu kita masuk ke VirtualBox dan melakukan import GNS3 VM. Open, next. Setelah itu MAC address policy-nya itu diubah menjadi include all network, lalu additional option-nya di unchecklist dan import. Setelah itu kita tunggu proses inputnya sampai selesai. Jika sudah, lalu kita ubah terlebih dahulu networknya agar dapat terhubung. Setelah itu, kita import juga Windows 7-nya dengan cara new, lalu ini kita namakan Windows 7. Setelah itu, create. Nah, di sini saya sudah men-import Windows 7-nya. Setelah dua-duanya ter-import di VirtualBox, lalu kita masuk ke GNS3 untuk melakukan agar si Mikrotik CHR-nya itu ada di device-nya ini. Kita masuk ke menu edit, lalu preference, dan ke QEMU. Nah, di sini saya sudah import Mikrotik CHR-nya. Untuk melakukan importnya itu dengan cara new, lalu run this QEMU VM on the GNS VM, lalu next. Nah, di sini namanya itu Mikrotik. Setelah itu next, lalu ini untuk QEMU binary-nya itu sesuai default aja dan RAM-nya juga. Setelah itu untuk console type-nya itu telnet, lalu next. Nah, ini new image, lalu browse, lalu kita masukkan image-nya. Setelah itu finish. Nah, karena saya sudah importnya, lalu ini kita apply. Setelah itu kita ke VirtualBox VM template. Nah, ini juga saya sudah mengimport. Untuk importnya itu dengan cara new, lalu run this VirtualBox VM on my local computer. Nah, ini untuk VM list-nya itu kita ubah menjadi Windows 7. Ini karena di sini sudah ada, jadi ini VM list-nya tuh udah terpakai gitu. Nah, setelah itu dipencet finish. Itu apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada Mikrotik CHR dan Windows 7. Setelah mengimport semuanya, lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat topologi sesuai dengan yang telah diberikan.
Di sini saya menggunakan router 3745. Nah, sebelum melakukan ini, menyambungkan semuanya, kita konfigurasi terlebih dahulu MikroTik CHR-nya, yaitu di network. Lalu adapternya ini kita ubah menjadi 2 agar MikroTik CHR-nya ini dapat terhubung ke R1 dan dapat terhubung juga ke switch 1. Jadi adapternya ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, jika sudah, lalu kita jalankan start all device. Setelah itu, ini Windows 7-nya juga udah jalan. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita download Winbox 64 ini pada Windows 7 yang ada di VirtualBox. Nah, jika sudah seperti ini, berarti Windows 7 yang di sini itu sudah terhubung dengan Windows 7 yang ada di VirtualBox. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi IP di setiap device-nya. Jadi yang pertama itu di MikroTik CHR, loginnya. Ini passwordnya juga. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya. Nah, untuk interface-nya itu sesuai dengan ini kabel yang terhubung. Nah, seperti ini. Jadi untuk interface Ether 1 itu di topologinya itu ininya tuh Ether 0. Jadi untuk Ether 0 ini di sini untuk memasukkan IP-nya itu interface-nya di Ether 1. Nah, untuk Ether 1 saat memasukkan IP interface-nya itu tulisnya Ether 2 karena pada router MikroTik itu interface-nya dimulai dari Ether 1. Setelah itu masukkan IP
address dari MikroTik ke R1. Nah, yang tadi dimasukkan itu dari MikroTik CHR ke switch 1. Untuk IP-nya itu dibedakan karena dia beda network. Jadi ini network 1, ini network 2, dan ini network 3. Setelah itu kita masuk ke PC 2. Untuk gateway-nya itu sama dengan IP yang ada di MikroTik yang terhubung ke switch 1, yaitu 192.168.115.4. 115 ini adalah NIM saya. Nah, jika sudah ini maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk PC 3, untuk gateway-nya juga sama, yaitu IP yang terhubung dari MikroTik ke switch 1. Nah, ini sudah. Lalu kita ke R1. Ini untuk IP untuk interface FA00, lalu untuk interface FA. Untuk FA01 ini dari router 1 ke PC 1 itu harus dibedakan IP-nya dengan dari R1 ke MikroTik CHR. Nah, jika sudah, selanjutnya konfigurasi di PC 1.
Di PC1 ini juga IP-nya berbeda dengan network yang ada di sini. Jadi ini network yang berbeda. Untuk gateway-nya di PC1 itu 192.168.115.1. Nah, jika sudah, sekarang masuk ke Windows, lalu network sharing center, sharing adapter setting, properties, internet protokol IPv6. Nah, ini IP-nya IP-nya diubah menjadi 192.168.115.2, dan default gateway-nya itu sama dengan IP yang MikroTik CHR, yaitu 192.168.115.3. Lalu oke, dan close. Nah, setelah itu selanjutnya melakukan pengecekan apakah router ini sudah terhubung atau belum. Jadi yang pertama itu di PC1 kita akan lakukan ping ke 192.168.115.1. Ini itu dari PC1 ke R1. Nah, ini udah bisa ya, udah terhubung. Lalu selanjutnya ke PC2 kita coba ping dari PC2 ke MikroTik. Dari PC2 ke MikroTik, yaitu ping 192.168.115.4. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu kita coba ping lagi, ping ke PC3. Nah, ini juga udah terhubung. Lalu selanjutnya kita ke PC3, kita coba ping ke MikroTik. Nah, ini sudah dapat terhubung. Lalu selanjutnya ini ke PC2, ini juga sudah terhubung. Lalu kita ke R1. Nah, ini ngeping ke MikroTik CHR. Maaf, ini kita ngeping ke PC1 dan PC1. Nah, ini sending 5 dan sukses. Presentasinya itu 100%, 5/5. Lalu ini juga sukses dan rate-nya itu 100%. Lalu kita ke MikroTik.
Di Micro-T kita coba ping. Nah ini oh maaf, ini harusnya 16. Nah ini udah sendnya 6, reserve-nya itu 6, paket loss-nya itu 0%. Ini kan tadi karena salah jadi paket loss-nya itu 100%. Mungkin cukup sekian praktikum video praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.